Mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat pada orang yang beda pendapat. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Sejarah taksis atau pendirian Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus, dengan sekian tradisi yang menyertainya, telah menghiasi kekayaan literasi anak bangsa. Sayyid Ja'far Shadiq telah menancapkan ruh, ukhuwah, teposliro, dan toleransi di bumi Nusantara. Berdirinya menara dan larangan penyelaman sapi adalah konkret dari kearifan lokal di kota Kudus. Dari sekian bangunan bersejarah di bumi Nusantara, Menara Kudus memiliki kekhasan tersendiri. Menara Kudus mencerminkan semangat multi etnis, multi religi. Bangunan menara Masjid Al-Aqsa bentuknya menyerupai bangunan candi. Atapnya bergaya arsitektur Islam, dan lubang pancuran tempat wudunya berornamen kepala arca ala Buddha. Masyarakat Hindu saat itu sangat mengistimewakan sapi karena menjadi kendaraan Dewa Krishna. Begitu terhormatnya sapi sampai disejajarkan dengan 7 ibu yang wajib dihormati, yakni ibu kandung, ibu pertiwi, istri guru, istri Barama atau Varna Barama, istri raja, dan perawat. Melihat begitu istimewanya sapi, maka Kanjeng Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi, walaupun dalam Islam halal. Disinilah perhentianku, Klenteng Hoklinggo. Klenteng tertua yang lokasinya di sebelah timur menara di kotaku. Aku biasa datang ke sini untuk menanjatkan doa-doaku. Aku memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi supaya aku dilindungi. Aku juga memohon terhadap pembimbing dan penyadar hidup kami, supaya kami bisa sadar diri. Aku juga mengatakan harapanku terhadap para suci dan leluhur yang kami hormati. Ya, di tempat ini aku merasakan adanya sebuah titik yang menghubungkan hidupku dengan Sang Pencipta.
seperti kumpulan aksara yang tersusun menjadi kalimat beralur dalam tulisan-tulisan yang sering aku buat menjadi sebuah cerita. Dan cerita itu memberi pesan bermakna tentang kebaikan dan secara sadar atau tidak akan selalu dicari-cari dalam setiap langkah kehidupan manusia. Di luar sana, aku dikenal sebagai pribadi angkuh, sombong, congkak, dan semau saya. Di luar sana, aku pandang semuanya kecil, tak berarti. Tapi di tempat ini, tempat yang tidak begitu luas, yang disebut ruang akurasi ini, aku merasa kecil tak berarti. Keangkuhan, kesombongan, kecongkakanku sirna karena ada kekuatan besar yang menyentuh dengan lembut di batinku. Aku sebagai pemeluk agama Katolik seringkali diajak berziarah ke Gua Maria bersama keluarga dan kerabat untuk memanjatkan doa-doa permohonan kami. Dan kini aku mencoba melangkahkan kaki untuk berdoa sendiri di sebuah Gua Maria yang terletak di salah satu sudut sekolahku. Dan mulai kusadari bahwa
hidup adalah sebuah perziarahan untuk menemukan tujuan hidupku. Hidupku bukan hanya tentang aku, tetapi tentang hubunganku dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Namun, aku belum tahu kapan aku mampu menyeimbangkannya. Ya Allah, padamu hamba bersimpuh dan meminta. Hanya padamu hamba menitipkan segala resah. Ya Allah, yang Maha Rahman dan Rohim, kepadamu hamba memohon ampun atas segala kesalahan. Berikanlah hamba kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Minggir! Berisik! Yang pelan ngomongnya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Baik, ketemu lagi dengan Pak Broto. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kaitannya dengan properti pada tari. Ngapain menurut properti pada tari, Pak? Saya lihat aja di K-pop aja nggak ada kok. Kalian lihat di meja kalian. Ini namanya apa? Selendang, Pak. Ya, namanya selendang atau sambor. Ya, ini bisa dipakai saat kita memperagakan tari tradisional maupun tari kreasi. Itu ya. Ya. Yo, sekarang dipakai. Ngapain makan ini, Pak? Pakai, ayo. Kurang fashionable, Pak. Kurang fashionable tidak apa-apa. Kita mempelajari ini budaya kesenian yang ada di Indonesia. Yuk, dipakai. Ya, Pak. Berdiri. Sebelah sini. Sekarang kita akan latihan menggerakkan ini, memakai ini terus digerakkan. Sudah tahu enggak? Enggak dong, Pak. Itu kan udah kuno, Pak. Terus tahunya Marcel apa? Ya, yang kece dong, Pak. Kece. Hanya K-pop. Baik. Nah, ini kaitannya dengan properti pada tari ya. Ngapain menggunakan ini, Pak? Ya nggak apa-apa, Marcel. Yo. Jangan. Tidak apa-apa. Ayo sekarang kita mendak yuk. 1, 2. Nah, bisa, Pak. Lihat nih tangan saya, Pak. Tangan saya terikat gara-gara ini, Pak. Ya, ayo coba lagi ayo. 1, 2, 1, 2, 1. Nah, lihat, Pak. Nggak bisa lagi, Pak. Tidak apa-apa, Marcel. Kita harus mempelajari kesenian, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Ini saya nggak mau, Pak. Mendingan ngapain kita belajar besok, Pak? Mendingan sekarang aja, Pak. Belajar K-popnya, Pak. Baiklah, kalau begitu kita belajarnya besok, tetap besok. Kita selesaikan hari ini katanya dengan properti pada tadi. Oke? Ya. Cupla suang tenggeleder mambu ketundung kutel pak polela
lalere sopong guyu delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Kamu lagi nyanyi lagu apa sih? Aku lagi nyanyi Jeblas-Jeblas Suam. Kenapa? Kenapa aku suka? Karena kita sebagai generasi muda kita harus menghargai budaya Indonesia. Oh. Tadi kamu pernah main dapan nggak? Pernah? Kenapa? Boleh ajarin aku nggak? Aku nggak pernah main dapan. Aduh, ini mau kalah nih, kalian gak usah berisik. Deso. Apa sih kamu? Kita nggak berisik nggak udah usah. tadi. Terserah lah. Ah, Ya terserah kamu lah. deso. Yo prakanca dolanan ing jaba. Padang bulan padang ing kaya rina. Kembulane ning sing awe-awe. Yelingake aja padha turu sore. Manusia hidup tidaklah bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi. Dengan budaya dan tradisi manusia bisa hidup. Dengan budaya dan tradisi manusia bisa bersama. Manusia bisa merajut asa. Ya, manusia haruslah bisa berdampingan dengan sesama. Meskipun berbeda, meskipun tak sama, mereka tetaplah bisa bersama dan bisa meraih mimpi bersama, berbahagia bersama, merajut asa bersama. Karena manusia bisa hidup berdampingan meskipun mereka tak sama. Begitu juga dengan anak-anak. Meskipun mereka berbeda warna kulitnya, berbeda mata sipitnya, bahkan berbeda suku, agama, mereka tetaplah bisa bermain bersama, tersenyum bersama, bahkan mereka bisa berbahagia bersama. Mari kita merendah serada, merendah keyakinan meskipun berbeda. Ketika kita kehilangan dan tersesat pada arah tujuan kita, seradalah, keyakinanlah yang bisa menguatkan kita pada jalan yang akan kita tempuh. Jalan yang bisa menunjukkan meskipun berbeda, meskipun tak sama, kita tetap bisa bersama. Serada terbentuk dalam kesadaran, dilanjutkan pada pergaulan dengan orang-orang suci. Pada tahap berikutnya, praktek-praktek spiritual dilakukan demi mengarahkan pada keadaan, terbebaskan dari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu mencapai kemantapan keyakinan yang sangat kokoh, ajeg, dan pada akhirnya muncullah kerinduan spiritual pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.